Saudara, pencalonan Sherly Djuanda sebagai calon gubernur Maluku Utara memiliki kisah yang pilu. Ia mencalonkan diri demi melanjutkan perjuangan mendiang suaminya, Benny Laos, yang sebelumnya menjadi calon gubernur Maluku Utara. Benny meninggal dunia dalam insiden kebakaran saat berkampanye. Duka menimpa Sherly Djuanda. Sang suami yang juga calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, meninggal. 12 Oktober 2024, kapal cepat yang ditumpanginya saat akan berkampanye di Desa Kawalo meledak di Pulau Talibu. Benny Laos dan 5 orang di rombongannya meninggal dunia. Sang istri, Sherly Djuanda, yang turut berada di kapal, selamat meski terluka dan mendapat perawatan. Pasca kejadian, Puslapfor Mabes Polri bersama tim bidang Lapfor Polda Sulawesi Utara memeriksa belasan saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Di tengah suasana duka pasca kepergian Benny Laos, Sherly Djuanda sebagai istri dihadapkan pada keputusan penting. Dirinya ditunjuk menggantikan Benny Laos sebagai calon gubernur Maluku Utara. Karena ini bukan tentang perjuangan satu orang anak bernama Benny Laos. Ini bukan tentang perjuangan seorang anak bernama Sherly Djuanda. Ini tentang perjuangan ratusan ribu masyarakat anak Maluku Utara. Sherly diusung 8 partai koalisi, yakni Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, P3, Gelora, PSI, dan Partai Buruh. Meski mengaku masih berduka, Sherly menyebut dirinya bertekad melanjutkan perjuangan suaminya untuk warga Maluku Utara. Perjuangan yang berbuah manis dikala hitung cepat Pilgub Maluku Utara pada 27 November 2024 menunjukkan Sherly Djuanda unggul, meski masih harus menanti rekapitulasi dan pengumuman resmi KPU Republik Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Kita perbincangkan terkait dengan hasil hitung cepat pasangan Sherly Djuanda dan juga Sarbin Sehe yang unggul di quick count ataupun hasil hitung cepat di Pilgub Maluku Utara 2024. Ini kita perbincangkan bersama dengan Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas Burhan. Mas Burhan, ini posisi unggul Sherly kalau kita lihat dari hasil hitung cepat. Menurut Anda ini pengaruhnya ini berdasarkan sosok dari sang suami atau seperti apa? Ya, pertama memang tidak bisa dipisahkan dari figur suami. Benny Laos adalah Bupati Morotai yang dipersepsi positif dan beliau maju sebagai calon kepala daerah melawan 2 bupati. Pertama adalah Muhammad Kasuba, yang kedua adalah Alion Mus. Nah, di antara 3 bupati yang maju dalam pilkada Provinsi Maluku Utara, itu persepsi positif ada di Benny Laos. Nah, ada lagi satu calon yaitu Pak Sultan Tidore Haltingsa, tapi tidak punya pengalaman sebagai figur kepala daerah. Nah, jadi figur Benny Laos tidak bisa dipisahkan dari Sherly Djuanda. Tetapi ada faktor yang membuat masyarakat simpati, terutama kita tahu Sherly kan juga menjadi korban dari meledaknya speedboat yang menewaskan suaminya. Dan Sherly seperti terpanggil untuk menunaikan impian suaminya dalam rangka memajukan Provinsi Maluku Utara. Dan bukan hanya menjual kesedihan, tapi dalam debat-debat calon gubernur, Sherly sangat telak unggulnya di mata responden Maluku Utara dalam survei-survei pasca debat. Ya. Dan itu saya kira tidak bisa dipisahkan dari pengalaman Sherly sebagai ketua HKTI setempat, kemudian aktif di PKK, dan jangan lupa dia lulusan dari 2 universitas di Eropa. Jadi dia tidak hanya punya kemampuan sebagai ibu, bukan hanya seorang ibu rumah tangga, istri dari Benny Laos,
tetapi personal quality-nya, kemudian kemampuan debatnya itu cukup mampu meyakinkan masyarakat Maluku Utara ya, Sir. Oke. Jadi bayangkan dia terpilih dengan menyandang triple minority di Maluku Utara. Dia seorang Kristen di provinsi yang 75% Muslim. Yang kedua, dia keturunan Tionghoa, dan terakhir dia seorang perempuan. Jadi Ini yang sebenarnya ingin saya, minority. Mas Burhan, ini yang sebenarnya ingin saya elaborasi lagi terkait bagaimana background dari Sherly Juanda, kemudian apakah hanya sosok dari sang suami Benny Laos yang berpengaruh atau ada kerja partai politik juga di sini, Mas Burhan. Kita berbincangkan ya, usai jeda tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.